pasukan Trunajaya pada tahun 1674 sampai 1680. Trunajaya, keturunan bangsawan dari Madura, tidak senang terhadap Amangkurat I karena pemerintahannya yang sewenang-wenang dan menjalin hubungan dengan kompeni. Perlawanan Trunajaya dimulai tahun 1674 dengan menyerang Gresik dengan berpusat di Demung dekat Panarukan. Trunajaya melakukan penyerangan dan dalam waktu singkat dan berhasil menguasai beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah sampai Mataram di Pleret, Yogyakarta. Dalam perlawanan ini, Trunajaya dibantu Raden Kajoran, Macan Wulung, Kareng Banto Maranu, dan Kareng Galasung. Tanggal 2 Juli 1677, pasukan Trunajaya telah berhasil menduduki Pleret, ibu kota Mataram. Dalam perjalanan, Amangkurat I meninggal di Tegal Arun, selatan Tegal, hingga dikenal dengan sebutan Sultan Tegal Arun. Adipati Anom kemudian menaiki tahta dengan gelar Amangkurat II. Untuk menghadapi Trunajaya, Amangkurat II minta bantuan kompeni, akan tetapi tidak ke Batavia namun ke Jepara. Pimpinan kompeni atau VOC Suplemen menerima dengan baik Amangkurat II dan bersedia membantu dengan suatu perjanjian pada tahun 1678 yang isinya 1. VOC mengakui Amangkurat II sebagai Raja Mataram. 2. VOC mendapatkan monopoli dagang di Mataram. 3. Seluruh biaya perang harus diganti oleh Amangkurat II. 4. Sebelum hutangnya lunas, pantai utara Jawa digadaikan kepada VOC. 5. Mataram harus menyerahkan daerah Karawang, Priangan, Semarang, dan sekitar kepada VOC. Sesudah perjanjian tersebut ditandatangani, penyerangan pun dimulai. Waktu itu, Trunajaya berhasil mendirikan istana di Kediri dengan gelar Prabu Madoret. Tentara VOC di bawah pimpinan Anthony Hurt yang dibantu oleh tentara Aru Palaka dari Makassar, Kapten John Kerr dari Ambon, beserta tentara Mataram menyerang Kediri. Dengan mati-matian, tentara Trunajaya menghadapi pasukan gabungan Mataram VOC, tetapi akhirnya mundur. Pasukan Trunajaya terus terdesak masuk pegunungan dan menjalankan perang gerilya demi keselamatan pengikutnya. Tanggal 25 Desember 1679, Trunajaya menyerah dan akhirnya gugur ditikam keris oleh Amangkurat II pada tanggal 2 Januari 1680. Gugurnya Trunajaya, terbukalah jalan untuk VOC meluaskan wilayah dan kekuasaan di Mataram. Perlawanan untuk Suropati pada tahun 1868 sampai 1706. Untung merupakan putra seorang bangsawan dari Bali yang dibawa pegawai VOC ke Batavia. Semula, ia hanya dijadikan tentara VOC di Batavia. Dalam peristiwa Cikalong pada tahun 1684, merasa harga dirinya direndahkan, maka ia berbalik menyerang VOC. Dengan peristiwa Cikalong tersebut, ia tidak kembali ke Batavia, namun melanjutkan perlawanan menuju Cirebon. Di Cirebon terjadi perkelahian dengan Suropati dan Untung menang sehingga namanya digabung menjadi Untung Suropati. Dari Cirebon, Untung terus melanjutkan perjalanan menuju Kartasura dan disambut oleh Amangkurat II yang telah merasakan berat perjanjian yang dibuat dengan VOC. Pada tahun 1686, datanglah utusan VOC di Kartasura di bawah pimpinan Kapten Tek dengan maksud 1. Merundingkan soal hutang Amangkurat II dan 2. Menangkap Untung. Amangkurat II menghindar pertemuan ini dan terjadilah pertempuran. Kapten Tek bersama anak buahnya berhasil dihancurkan oleh Untung, dan Untung kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur hingga sampai di Pasuruan.
Di Pasuruan, inilah Untung Surapati berhasil mendirikan istana dan mengangkat dirinya menjadi adipati dengan gelar Adipati Arya Wironegoro. Dengan wilayah seluruh Jawa Timur antara lain Blambangan, Pasuruan, Probolinggo, Malang, Kediri, dan Bangil. Di Bangil dibangun perbentangan guna menghadapi VOC. Pada tahun 1703, Amangkurat II wafat. Putra mahkota Sunan Mas naik tahta. Raja baru ini benci terhadap Belanda dan condong terhadap perlawanan Untung. Pangeran Pugar atau adik Amangkurat II yang ingin menjadi raja pergi ke Semarang dan minta bantuan kepada VOC agar diakui sebagai Raja Mataram. Pada tahun 1704, Pangeran Pugar dinobatkan menjadi raja dengan gelar Pakubuwono I. Pada tahun 1705, Pakubuwono I dan VOC menyerang Mataram. Sunan Mas melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Untung di Jawa Timur. Oleh pihak kompeni di Batavia, dipersiapkan pasukan secara besar-besaran untuk menyerang Pasuruan. Di bawah pimpinan Herman de Wilde, pasukan kompeni berhasil mendesak perlawanan Untung. Dalam perlawanan di Bangil, Untung Surapati terluka dan akhirnya pada tanggal 2 Oktober 1706 gugur. Jejak perjuangan diteruskan oleh putra-putra Untung, namun akhirnya berhasil dipatahkan oleh kompeni. Bahkan Sunan Mas sendiri akhirnya menyerang kemudian dibawa ke Batavia dan diasingkan ke Ceylon pada tahun 1708.